Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Marilah kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang ini. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah identitas murid Kristus. Saudara terkasih, mengasihi Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah. Kita mungkin dengan mudah dapat mengasihi Tuhan dalam situasi yang nyaman, bahagia, menyenangkan. Tetapi apakah kita mau tetap mengasihi Tuhan dalam situasi yang tidak menyenangkan, penuh penderitaan, dan ditolak? Mengasihi Tuhan pada saat kita berada dalam musibah, penderitaan atau kegagalan merupakan pergulatan iman yang mendalam. Inilah saat di mana iman kita terhadap Tuhan sungguh-sungguh dimurnikan. Dengan belajar mengasihi Tuhan dalam situasi apapun, entah itu menyenangkan atau tidak, hidup seseorang akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga pada akhirnya menghasilkan buah. Mengasihi sesama manusia juga bukanlah sesuatu yang mudah. Mengasihi orang lain harus diawali dengan mengasihi diri sendiri. Kalau seseorang tidak bisa mengasihi diri sendiri, bagaimana dia dapat mengasihi orang lain? Dengan menerima diri sendiri apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita juga pasti menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kasih adalah identitas kita sebagai murid Kristus. Kasih merupakan kemampuan dasaria manusia. Dalam terang iman akan Yesus, hukum kasih akan menjadi sempurna dan harus dihayati dengan tekad yang sempurna dan mengarahkan kepada kesempurnaan. Orang yang tidak beriman kepada Yesus namun menghayati dan melaksanakan ajaran cinta kasih seperti yang dikehendakinya, dipandang sebagai orang yang tidak jauh dari kerajaan Allah. Mereka tidak boleh dipandang lebih rendah dalam mengasihi. Kasih atau cinta memang mudah kita ucapkan, tetapi sulit dilaksanakan secara benar. Kasih bukanlah masalah emosi, senang, atau simpati belaka. Kasih sejati menuntut pengorbanan yang tulus, bukan karena terpaksa. Saudara-saudari,
Yesus telah mengajarkan hukum kasih sebagai hukum yang terutama dalam kehidupan ini. Hukum kasih menjadi landasan dalam membangun relasi dengan Allah, manusia dengan sesama ciptaan, tanpa membeda-bedakan. Mari dalam kehidupan ini kita mengamalkan kedua hukum tersebut, mencintai Allah dan sesama kita secara seimbang. Kasih kita kepada Allah harus dinyatakan dalam kasih kita kepada sesama. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.